Saya akan membacakan aturan ADART-NO. Pertama, bahwasanya mustasyar itu penasihat ormas, sedangkan surya itu adalah penentu kebijakan. Pada pasal 4 itu yang nomor 3, surya adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama. Jadi kalau di negara itu mungkin presiden atau raja, sedangkan kalau mustasyar itu ya penasehat atau mahkamah agung dan lain sebagainya. Tapi yang menentukan kebijakan adalah presiden atau raja, sedangkan penasehat yang memberikan nasihat. Adapun nasihat itu bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Itulah di dalam organisasi. Kemudian pada pasal kelima ayat 3, seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama. Maka di sini ada beberapa indikasi kenapa ketua PBNU itu dimakzulkan. Tinjauannya menurut musyawarah pengurus Surya PBNU antara lain bahwa ketua umum itu berkunjung ke Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada tahun 2018, kemudian mengundang Berkois ke Forum Agama G20 tahun 2022, kemudian mengundang lagi sebagai pembicara di acara Universitas Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2025 pasca muncul petisi yang menuntut percopotan dirinya dari Ketua Majelis Wali Amanat MWA Universitas Indonesia. Ketua Umum PBNU meminta maaf. Saya menyesal atas kelalaian ini. Dengan penuh kerendahan hati saya memohon maaf kepada pimpinan Universitas Indonesia, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni. Kemudian mengulangi lagi, mengundang Berkois menjadi pemateri pada Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama AKNNO di Jakarta tanggal 15 Agustus 2025, yang notabene akademikus Berkois dikenal sebagai sosok yang membela tindakan brutal Israel terhadap rakyat Palestina. Ini sudah diundang lagi. Kemudian akademikus Berkois pernah menjabat sebagai Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2019 sampai 2021, dikenal sebagai akademikus pro-Zionis Israel. Ini diantara dari sekian yang banyak dikeluhkan oleh anggota Surya PBNU. Maka anggota pengurus Surya PBNU itu rapat dan memutuskan untuk pemakzulan Ketua Umum PBNU. Upaya pemakzulan tersebut dikaitkan dengan hadirnya akademikus Zionis Peter Berkois dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional atau NU beberapa waktu lalu. Peter Berkois pernah menulis buku Israel yang berisi membela Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional. Kemudian beberapa media itu memberitakan bahwa PBNU itu diguncang isu dugaan aliran dana sebesar
100 miliar yang masuk ke rekening organisasi pada tahun 2022. Dana ini diduga berasal dari Mardani Haji Maming, seorang terpidana kasus korupsi. Kemudian ada audit internal. Pelanggaran tata kelola keuangan berdasarkan hasil audit internal PBNU tahun 2022, termasuk dugaan fraud sumbangan dari Muslim World League sebesar 52,6 miliar. Kemudian juga berita viralnya kasus korupsi haji, yang mana Ketua Umum PBNU itu jadikan saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama. Kemudian pengelolaan tambang ini juga marak di tengah masyarakat. Dalam upaya mencari sumber pendanaan yang stabil untuk organisasi, maka Ketua Umum PBNU mengungkapkan keinginan untuk mengelola usaha tambang yang juga ini menuai polemik di kalangan pengurus maupun warga NU. Karena sebagian warga NU menginginkan bahwasanya NU itu kembali seperti zaman Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu mengurusi akidah dan ibadah umat Islam terutama warga NU. Ini diantara dari beberapa catatan yang mungkin perlu dicermati, sehingga kenapa jajaran pengurus Surya PBNU itu mengadakan rapat dan pada akhirnya memakzulkan Ketua Umum PBNU. Begitulah berita yang banyak dikutip oleh media baik umum maupun juga media keagamaan. Ya, semoga ini menjadi peringatan bagi kita umat Islam agar tidak main-main terhadap organisasi Islam, terutama Nahdlatul Ulama. Semoga bermanfaat.